Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lain Raffi Kurniawan dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 27. Hari ini saya akan membahas salah satu negara maju yaitu Inggris. Ciri-ciri negara Inggris. 1. Memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. 2. Memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi. 3. Terjaminnya kesehatan seluruh masyarakatnya. 4. Tingginya tingkat pendidikan. 5. Sifat kemandirian masyarakatnya tinggi. 6. Tidak tergantung pada alam. Letak negara Inggris. 1. Letak astronomis. Inggris terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan antara 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur barat. 2. Letak geografis. Negara Inggris terletak di lepas pantai barat Eropa, yaitu di antara Samudra Atlantik dan Laut Utara. 3. Batas negara. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Channel. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan negara Irlandia. Keadaan alam negara Inggris. Berdasarkan keadaan alamnya, kawasan negara Inggris terbagi menjadi dua, yaitu 1. Daerah pegunungan. Daerah pegunungan terdapat di bagian barat dan utara. Wilayahnya mencakup Skotlandia dan Wales. Puncak tertinggi di pegunungan Skotlandia adalah Gunung Benavis dengan ketinggian 1343 meter. Puncak Gunung Benavis ini merupakan puncak tertinggi di negara Inggris. Pegunungan di Wales didominasi oleh pegunungan Cambrian yang puncak tertingginya adalah Gunung Snowdon dengan ketinggian 1085 meter. 2. Dataran rendah. Dataran terendah terdapat di bagian timur dan selatan. Dataran ini membentang dari Benelux melalui Jerman Utara sampai ke Polandia dan Rusia. Di dataran ini membujur pegunungan rendah yaitu Pegunungan Penin. Umumnya, sungai-sungai di wilayah ini memiliki aliran yang pendek. Sungai terkenalnya antara lain Sungai Thames yang mengalir mengelola kota London dan bermuara ke Laut Utara. Sungai lainnya adalah Sungai Severn yang mengalir ke terusan Bristol atau Laut Celtic. Penduduk negara Inggris. Penduduk negara Inggris berjumlah 67 juta jiwa. Pertumbuhan penduduknya 0,1% setiap tahunnya, sedangkan kepadatan penduduknya rata-rata 204 jiwa per kilometer persegi. Penduduk negara Inggris hampir 90% tinggal di daerah perkotaan, sedangkan sisanya 10% tinggal di pedesaan. Penduduk asli negara Inggris ialah orang Inggris yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Bangsa Celt, meliputi orang Skotlandia, Irlandia, dan Wales. 2. Bangsa Jerman, meliputi orang Anglo, Sakson, Jute, Denmark, dan Norman. Bahasa negaranya atau bahasa persatuannya ialah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduknya menganut agama Protestan dan Katolik, sedangkan sebagian lainnya menganut agama Islam, Yahudi, Hindu, dan Sikh. Keadaan ekonomi negara Inggris. Inggris tergolong negara yang memiliki kondisi perekonomian maju dan kuat. Kondisi perekonomian ini didukung oleh beberapa sektor, antara lain sebagai berikut. 1. Pertanian. Secara umum, lahan pertanian negara Inggris kurang subur. Namun, berkat usahanya yang gigih dan menerapkan sistem pertanian yang modern, maka hasil pertaniannya dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri Inggris. Hasil-hasil pertaniannya antara lain tebu, gandum, dan barley atau tanaman utama yang banyak ditanam di pegunungan Anglia Timur. Buah-buahnya banyak ditanam di daerah Devon, Worcester, dan Kent. Sedangkan kentang dan sayur-sayuran banyak ditanam di selatan Lancashire. 2. Peternakan. Hewan-hewan yang diternak yaitu sapi potong, diternak di daerah lembah Northern Highland Timur Laut. Sapi perah diternak di bagian barat Central Lowland, dan domba diternak di lembah Tweed. Jenis ternak yang lain yaitu babi dan ayam yang diternak di daerah Yorkshire dan Lancashire.
3. Perikanan. Jenis ikan yang dihasilkan di Inggris yaitu ikan herring dan cod. Dua jenis ikan ini terdapat di perairan Lara dan Samudra Atlantik. 4. Perindustrian. Kegiatan perindustrian merupakan tulang punggung perekonomian negara Inggris. Pusat industri utamanya yaitu kota Birmingham dan Sheffield. Kawasan industri tersebut dinamakan The Black Country. Hal ini dikarenakan udara di kawasan ini selalu tampak hitam akibat tertutup oleh asap-asap industri. Jenis-jenis industri yang ada di negara ini yaitu industri kain wol, terdapat di kota Bradford dan Leeds. Industri sutra tiruan atau sintetis, terdapat di Yorkshire dan Lancashire. Industri tekstil terdapat di kota Glasgow, Lancashire dan Manchester. Industri galangan kapal terdapat di kota Greenock dan Paisley. Dua kota ini merupakan pusat industri galangan kapal Inggris, sedang daerah yang lainnya yaitu London dan Newcastle. Industri kimia terdapat di kota London. Peleburan aluminium terdapat di kota Birmingham. Jenis industrinya antara lain lokomotif, rel kereta api, mesin mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. 5. Pertambangan. Hasil pertambangan terbesar di Inggris adalah minyak dan batu bara. Jenis-jenis pertambangan lainnya antara lain biji besi, timah, tembaga, mangan, dan seng. 6. Perdagangan. Jenis barang ekspornya yaitu pesawat terbang, mesin-mesin pertanian, pelat-pelat baja, lokomotif, tekstil sintetis, truk, mobil, wol, barang-barang kimia, mesin-mesin industri, dan alat-alat elektronik. Jenis barang impornya yaitu tembakau, belerang, biji besi, karet, kapas, dan minyak bumi. Kota penting di negara Inggris. 1. London. Merupakan ibu kota negara Inggris dan kota pusat kebudayaan. Kota ini menjadi pusat segala kegiatan ekonomi dan politik dunia barat. Kota London terletak di negara Inggris bagian selatan. 2. Birmingham. Kota terbesar kedua setelah kota London. Kota ini merupakan pusat industri berat dan terletak di bagian tenggara negara Inggris. 3. Coventry. Kota pusat industri mobil dan sepeda. 4. Leeds. Kota pusat industri wol. 5. Glasgow. Kota pusat industri lokomotif. 6. Aldeburgh. Kota tempat diselenggarakannya kegiatan musik tahunan yang disebut The Aldeburgh Festival. 7. Canterbury. Kota kuno negara Inggris. Di kota ini terdapat menara-menara gereja gotik yang menjulang tinggi. Kota ini oleh masyarakat Inggris dijadikan sebagai tempat ziarah. 8. Greenwich. Kota penting dunia. Kota ini dijadikan sebagai pedoman waktu internasional.